Nah, yang bedain antara pilot RS dengan pilot street radial itu di kompon seperti yang saya bilang tadi. Kompon dari pilot street radial itu sama dengan kompon dari pilot street bias. Yang membedakan konstruksinya, karena ada tambahan aramid construction tadi teman-teman. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan kompon pilot RS, asumsi saya pasti lebih mahal, pasti lebih bagus pilot RS, karena dari harga aja sudah lebih mahal dari pilot RS, lebih mahal dari pilot street radial. Nah, apa sih yang bikin mahal? Itu komposisi antara karetnya teman-teman. Jadi di produksi ban itu sendiri ada 4 komponen. Yang pertama itu natural rubber, yang kedua synthetic rubber, yang ketiga kimia, chemical, komposisi kimia, ada sulfur, ada yang lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada yang namanya oil atau oli. Jadi oli itu udah komponen wajib dan termasuk komposisi dari pembuatan ban sendiri teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau warna hitam yang dihasilkan dari ban itu masuknya ke komposisi chemical tadi. Ada namanya aku lupa ya, apa namanya ya? Namanya itu, black carbon. Black carbon itu selain memadatkan dari rubber dan memberikan warna sendiri, warna hitam pada ban luar itu sendiri teman-teman. Nah, bedanya yang bikin ban nge-grip atau tidaknya ada di komponen synthetic rubber. Synthetic rubber itu karet sintetis atau karet buatan. Jadi antara karet alami dicampur dengan bahan kimia sintetis untuk menghasilkan senyawa yang bentuknya atau sifatnya sama dengan natural rubber. Nah, yang ngebedain antara pilot street radial dengan pilot RS tadi, otomatis pilot RS lebih banyak komponen sintetik rubbernya teman-teman. Nah, itulah yang bikin dia makin ngegrip dengan permukaan jalan, baik itu aspal maupun jalan cor. Seperti itu. Oke, kita udah nyampe ring road Ambarawa. Cuaca masih tetap mendung, semoga tidak turun hujan. Kalau turun hujan ya pakai mantel. Ini jalan ring road Ambarawa kan ada beberapa spot yang harus bisa untuk nyalip, ada yang nggak bisa nyalip teman-teman. Jadi area sini ya kita sebagai rider harus waspada. Satu, waspada dari kondisi jalan. Nomor dua juga aware dengan marka jalan. Jadi nggak asal nyalip ya teman-teman, harus perhatiin marka jalan. Kalau putus-putus seperti ini boleh untuk menyalip. Kalau garis lurus jangan nyalip, bahaya. Itu pihak kepolisian sudah membuat area yang tidak putus-putus itu karena memang itu rawan terjadi kecelakaan, jadi dibikin tidak putus-putus. Ini kita perjalanan semi santai, gak buru-buru, karena tujuannya nge-review ya teman-teman. Nanti kita ada beberapa spot yang kita coba untuk cornering. Nanti pendapat dari Mas Alif tentang penggunaan pilot RS seperti apa, nanti silakan dilihat dan didengar dari kacamata kamera atau sudut pandang kamera dari Mas Alif. Untuk pilot street radial sendiri nanti kita
Semoga teman-teman puas dengan penjelasan yang saya berikan. Selain penjelasan tentang materi teknis ban dua jenis ban ini. Oke, kita mulai sini cornering. Oke. Berani maksimal teman-teman, karena sudut cornernya, sudut kemiringannya dapat sebenarnya, cuman karena depan ada kamera, jadi saya harus berhati-hati. Kalau terlalu saya paksain cornering, saya tambah speed, nanti nubruk sama depan. Ini nanti setelah ring road Ambarawa, karena kita posisi di ring road Ambarawa ada di belakang mobil pickup ini, karena kamera ditaruh di belakang, tapi setelah ring road kita, kata Mas owner, kita boleh nyalip take over mobil Grand Max ini, dan kita nanti posisinya di depan mereka. Kita mulai free untuk mainan cornering, karena di depan itu ada daerah Pring Surat, daerah Jambu yang jalannya cukup asik buat cornering teman-teman. Pemandangannya juga gak kalah bagus ya teman-teman, cakep dah pokoknya. Inilah kenapa saya lebih suka Jawa Tengah. Atau karena dulu saya waktu di Jawa Barat kurang touring kali ya, nggak ada temennya. Di Bogor dulu tuh riding ke puncak Cisarua, teman-teman kantor diajakin pada nggak mau. Ya sudah, jalan sendiri kitanya. Kayak orang hilang gitu, udah jomblo, nggak ada yang dibonceng, nyampe Masjid At-Ta'awun Cisarua kayak orang bego, kayak orang hilang gitu. Malah curhat ya teman-teman. Sorry. Jadi setelah keluar ring road kita ambil jalur motor. Oke. Sudah dipersilakan untuk ngebut. Oh, nih garis tanpa putus. Kita dilarang nyelip nih teman-teman nih. Karena kalau nyelip bahaya, karena ini kan posisi jalan miring ya, tegukan ya. Kalau mungkin motor ambil dari kiri, ambil dari kiri. Nah, udah nih, kelar dah. Udah ada truk gede gini mah habis perkara. Ya, kalau bisa nyalip tanpa ngelewatin garis, salip aja. Tapi itu biasanya truk kayak gini kagak bisa disalip teman-teman. Kelar deh. Tapi harus nyalip. Karena depan ini udah area mau tanjakan Kopi Eva. Ya ngeri-ngeri sedap, tapi enak buat cornering sebenarnya. Kita berani sikat. Oke, saya sikat. Ambil. Oh, Harley itu. Wah, kalau ini mah dari tragedi Bukit Tinggi gak berani ambil kanan teman-teman. Bukan masalah arogansi ya. Saya pun sadar diri. Motor lebih kecil, karena memang Harley itu dia jenis motor berpendingin udara. Jadi kalau dia pelan-pelan, panasnya pasti ngerambat ke bagian paha dan betis dalam, bagian dalam. Itu kasihan ridernya juga. Dan motor tuh berat, super berat. Kalau pelan itu nggak enak, apalagi berat, panas lagi. Jadi ya saya di pihak netral aja sih. Garis lurus, ambil kiri deh, jalur motor, sikat, hantam. Oke, mulai cornering.
bukan harus tahu resikonya. Jangan sampai buruk. Kalau tadi tangan bablas jatuh depan saya, atau bablas makin lebar dari radius cornering. Kalau tidak teman-teman, karena bisa makanya radial, oh shit, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Dapat Mas Alif, overtake saya. Ragu nih antara overtake kanan apa kiri, kita ambil kiri. Jadi yang apa area sini, motor mending ngambil kiri teman-teman, lebih aman. Kan ada jalur motornya ini. Oke, saya ngasih kode ke Mas Alif untuk berhenti ke kiri. Kita janjian sama Mas Dimas di SPBU Banbat 50613. Halo teman-teman, kembali lagi di official video dari Enggal Ban. Dan di video kali ini kita tidak akan bahas soal ban, tapi kita akan membahas soal bagaimana cara kita merawat motor dengan baik. Salah satunya dengan memilih bahan bakar yang tepat untuk motor teman-teman. Dan di sini saya bersama dengan salah satu operator dari SPBU Siliwangi yang ada di Kota Semarang. Dengan siapa, Mbak? Yurofa. Oke, dengan Mbak Yurofa ada. Di sini kita lebih spesifik untuk membahas bahan bakar yang paling terbaru dari pertama teman-teman, yaitu Pertamax Turbo. Oke, Mbak Yurofa, jadi saya mau tanya nih, Pertamax Turbo itu harga per liternya berapa, Mbak? Harga per liternya 9.850. Kalau kita masih pakai bahan Pertamina dapat diskon per liternya 250, jadi harganya 9.600. Berarti itu harganya sama kayak harga Pertamax yang zaman dulu ya, Mbak? Iya, sama. Oke, terus kalau untuk nilai oktanya sendiri berapa, Mbak? Nilai oktanya lebih tinggi dari Pertamax biasa. Nilai oktanya 98. 98 ya? Itu kalau 98 itu keunggulannya itu maksudnya apa sih? Keunggulannya itu memang kalau pakai Pertamax Turbo bisa membersihkan mesin, menambah performa motor, timbanya lebih sedikit. Jadi kalau pakai motor sport lebih cocok pakai Pertamax. Berarti kalau untuk Mbak Yurofa, kalau buat para pengendara motor yang punya motor sport lebih disarankan pakai Pertamax Turbo ya? Iya. Oke. Mungkin Mbak Yurofa bisa dikasih tahu nih ke teman-teman yang bawa motor sport, kenapa harus milih Pertamax Turbo? Jadi kalau pakai Pertamax Turbo, selain bisa membersihkan mesin, juga lebih worth it dan forever money bagi pengendara sport. Oh gitu ya, berarti secara nggak langsung Mbak Yurofa mau ngomong kalau teman-teman yang di luar sana yang punya motor sport harus memilih Pertamax Turbo ya, karena lebih bagus untuk mesin dan lebih value for money karena harganya sama kayak Pertamax yang dulu. Iya. Ya, oke. Terima kasih untuk Mbak Yurofa udah nyempetin waktu di sesi Enggal Ban ini. Dan bagi teman-teman nih yang punya motor sport di rumah, jangan lupa seperti yang dikatakan oleh Mbak Yurofa, kalau pakai motor sport jangan lupa harus pakai Pertamax Turbo, karena pertama bisa membersihkan ruang mesin, kemudian lebih value for money teman-teman, karena dengan harga yang sama dengan Pertamax yang dulu, sekarang dengan harga seperti itu bisa tetap Pertamax Turbo, performa lebih bagus dan ternyata lebih pede ketika di jalan. Oke, sekian aja dari admin, kemudian sekian aja dari Mbak Yurofa sebagai operator di SPBU Siliwangi. Ayo Mbak Yurofa, satu bareng-bareng ya. Iya. Enggal Ban, ora enggal, ora medan.
Oke. Gimana Mas Alif? Ya enak banget mas pakai Michelin Correras. Bisa cornering? Cornering bisa, cuma karena admin harus ikutin di belakangnya Mas Faisal, jadi ya so-so lah. Cuman enak banget. Cornering mini break dan tentunya sesuai dengan harga lah. Kalau Profesor sendiri gimana? Ya, enak. Bisa buat cornering juga. Mungkin kalau aspek rasionya sama-sama 60, saya berani lebih sudutnya lebih tajam lagi buat cornering. Tapi karena ini kan 70 ya Mas Alif ya, dengan velg standar, jadi ya mau cornering pun harus hati-hati. Ini kalau nggak salah punyanya Mas Faisal ini pakai Michelin apa ya? Michelin Pilot Street radial Mas Alif. Oh, pakai yang Pilot radial ya? Ya, Itu teman-teman, jadi mau pilih Michelin Correras ataupun Michelin Pilot Street radial, monggo. sama-sama enaknya. Enaknya teman-teman yang pilih. Karena dijamin teman-teman bakal puas di Michelin ini. Dan tentunya jangan lupa untuk saling uji di Google ya mas. Sip. Karena yang Google selalu bisa kirim-kirim teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi, tinggal ke Google datang ke Google kalau pengen tahu Misalkan ban yang dicari pun sama teman-teman lagi kosong, kita bisa orderin by inden. Untuk lokal lebih cepat, bisa paling lama lah 5 hari. Kalau untuk yang impor ya antara 7 hari sampai 14 hari. Oke, kita kasih lihat ya, Mas Anda kasih lihat patternnya Pilot RS. Saya juga mau kasih lihat patternnya Michelin Pilot Street Radial. Ini Pilot Street Radial, yang ini Pilot Street, ini Pilot RS. Jadi kebanyakan udah beda teman-teman yang saya tadi bilang. Ini untuk yang pattern sama dengan Michelin bias atau Michelin non radial. Groove-nya banyak buat buang air, ya kan? Dan sedangkan ini Pilot RS dia lebih sedikit groove-nya karena dia bisa dibilang semi slick lah teman-teman. Dan ini pasti ini telepak udah dilewati Mas Alif, ini telepak saya. Oke teman-teman, mana keterangannya? Nah ini teman-teman. Aduh, nih. One aramid, 2 polyester. Sidewall plies, 2 polyester. Oke. Di sini pun mana ya? Nah nih, straight plies, 1 aramid, 2 polyester, sidewall, 2 polyester. Sama kan teman-teman? Yang ngebedain dari motor ini, yang belakang 150/60, sedangkan Pilot RS ini dia pakainya size-nya 160/60. Tuh teman-teman. Kita sembari nunggu Mas Dimas. Pilot Street Radial 120/70 17 medium kompon. Sedang punya Mas Alif 120/60 17. Karena memang lebar velgnya beda, teman-teman bisa lihat kan, kalau secara tampilan lebih cakepan yang ini karena lebar velg dan aspek rasionya. Ini kalau lebarnya sama dengan ini bisa cakep kayak gini, tapi karena ini lebih lebar yang KTM, jadi ini lebih ngedonat. Tapi tetap untuk cornering pun masih nyaman teman-teman. Gitu ya teman-teman. Mas Alif, ini tadi buat ngebut stabil nggak bannya? Stabil banget mas, buat ngebut tadi udah admin coba buat zigzag juga nge-grip banget, nggak ada slip sama sekali. Mantap lah. Sama sih, ini juga. Sama ya? Tadi tak pakai baru 102 sih, pas posisi tanjakan tadi. Stabil, anteng. Stabil ya? Iya, enak pokoknya. Nggak nyesel lah, yang namanya harga pasti kan Ya. ada harga ada kualitas. Harga tidak akan membohongi kualitas dari ban ya mas. Ya siap. Oke. Sudah ada owner sama teknisi ban yang sudah merekam selama perjalanan, nanti akan juga teman-teman. Ya, ini nanti kita mau lepas kamera belakang dulu. Oh udah dilepas. Ikutin terus perjalanan
Ini gimana? Ini mau, kalau aku nah gini, nggak harus barengan, tapi nanti spot yang kamu mau nikung, aku mandek di situ sama Saris, aku gini ngerekam. Tadi aja yang kamu lewat ya juga sama Saris. Yang kita lewat tadi, yang waktu kita cornering tadi. 1 hour later. Kita kasih jeda sekitar 5-10 menit ya Mas Alip. Oke Mas. Bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan seputar ban motor ya, misalkan mau konsultasi, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Mau lewat Instagram channel atau YouTube channel kita, nanti bakal direspon entah sama admin Mas Arif atau sama saya langsung. Nanti kan kita selalu pantau channel kita maupun Instagram kita. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya, misalkan motor mas teman-teman nih, Fiction generasi 1 biar cakep, dikasih ban ukuran berapa, nanti kita coba jawab. Tapi jangan lupa sebutin ya motornya jenisnya apa, terus velgnya jenisnya apa ya teman-teman, dan yang dimau dari teman-teman tuh model gimana. Misalkan mobil cacing nih, kan ada ukurannya juga. Cacing bukan cuma satu ukuran, ada beberapa ukuran. Jadi nanti kita arahin nih kalau mau bikin cacing. Terus kalau mau dibikin gede kayak model sport seperti ini, Fiction misalkan, Mas aku pengen gedein model kayak MotoGP, motorku adanya Fiction nih atau Honda CB 150. Kita nanti bisa jawab kebutuhan teman-teman. By DM monggo silakan, by YouTube channel silakan. Jadi nanti kita coba jawab, dan kita juga kasih referensi ukurannya seberapa yang dimau, terus mereknya apa. Bahkan tanya pun bisa. Oh iya teman-teman, kita dari Engelband juga ready untuk grosir ya teman-teman. Jadi bukan cuma retail. Kalau teman-teman ada nih mau beli satuan bisa, mau beli langsung banyak untuk grosir, untuk jual lagi silakan. Nanti tinggal kontak kita aja, nanti kita siap melayani. 2 hours later. Semoga di depan Mas Dimas sama Mas Arif sudah dapat spot buat cornering. Jadi nanti ketika kita cornering langsung direkam teman-teman. Oke, sudah dapat. Kita putar balik aja apa? Ya putar balik ya. Mas, soalnya nih cornering motor ini gak bisa 60. Ya tetap gak bisa 60, agak cepat soalnya emang 60 malah jatuh. Selip. Bentar. Biar dia mau sisihin dulu. Ayo Mas Alip. Ayo. Kecepatan 60, 80 ya. Oke. Yuk. Udah bebas, kita jalan langsung.
untuk area Grabak Magelang. Jalannya cukup easy ride, enak buat cornering, tapi mesti hati-hati ya teman-teman, karena di sini banyak truk muatan pasir dan bis antar kota. Oke, sekarang saya ambil dari belakang, ambil gambar dari belakang KTM RT 250. Kan mungkin belum ditotal dengan Medan, jadi ya 150 nih teman-teman. Riding style-nya racing banget. Yang bukan motor model-model motorsport racing ya KTM. Dan kalau ada ergonomis ya depan punya lah, produksi depan. Ya, kita sekarang udah masuk ke wilayah Hutan teman-teman, Hutan Magelang. Jalurnya indah, masih banyak pertolongan. Oke. Ya, itu saya dulu. Hah? Kayaknya terus ya, kita auto pelan-pelan aja nunggu mobil. Nunggu mobil. Langsung nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau pelan-pelan nggak apa-apa. Mau gimana? Aku manut. Kalau mau pelan-pelan kita nunggu di depan aja, nunggu mereka nyalip. Ya udah, nanti aku depan dulu deh. Ya, kita sedang koordinasi.